Ini sosok Dr. Alit dari Forensik Sanglah yang dipercaya masuk tim forensik Brigadir J. Bagi sebagian orang, berurusan dengan mayat atau jenazah menjadi suatu hal yang mengerikan. Apalagi jika mayat tersebut merupakan korban yang meninggal tidak wajar akibat dibunuh, kecelakaan, atau ulah sendiri. Namun, bagi Dr. Ida Bagus Putu Alit DMF, SPEF, kehidupannya selalu berhubungan dengan mayat. Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Prof. IGN Ngoera ini memilih forensik sebagai profesinya. Alasannya karena ia ingin mengembangkan ilmu forensik yang ada di Bali. Tahun 1996, dokter forensik di rumah sakit itu hanya 2 orang dan itu semua di RSUP Prof. IGN Ngoera. Saya pun tertarik mendalami ilmu kedokteran forensik, ujar Dr. Ida Bagus Putu Alit DMF, SPEF. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, ia melanjutkan studi di Groningen State University Belanda dan Victorian Institute of Forensic Singapura. Saat kembali ke Indonesia, pendidikan dokter spesialis forensik kembali dikenyam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di sisi lain, dokter yang akrab disapa Dr. Alit ini memiliki pengalaman hidup yang berkaitan dengan kematian. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Dr. Alit pernah mengalami koma selama kurang lebih 3 bulan karena adanya kelainan pada otak. Pihak keluarganya pun menyatakan ia sudah meninggal bahkan sudah dilayat oleh penduduk desa. Padahal secara medis, Dr. Alit mengalami Near Death Experience, NCE, atau biasa disebut mati suri. Saat itu saya merasakan sensasi melihat lorongsan suatu titik cahaya. Tapi saat orang melayat, saya tersadar dan semua kaget sekaligus bahagia, ucapnya. Setelah berangsur membaik, dokter kelahiran 1970 ini kemudian mengalami kelumpuhan selama 3 tahun. Tangannya juga gemetar kurang lebih selama 1 tahun. Ia harus bersekolah dengan menggunakan kursi roda dan tidak bisa menulis. Bungsu 5 bersaudara ini pun harus pasrah dan berusaha sendiri untuk pulih karena kondisi keluarga. Ditambah lagi dengan perkembangan pengobatan saat itu yang belum maju. Saya coba latih sendiri dan kondisi saya berangsur-angsur pulih. Saya bisa berjalan dan beraktivitas seperti biasa, tambah ayah 2 anak ini. Tidak hanya itu, berbagai hal aneh juga mewarnai kehidupan Dr. Alit. Berbagai halusinasi, menjadi anak indigo, dan melihat roh orang mati pernah ia alami. Sebagai orang Bali, ia kemudian melakukan upacara penglukatan dan mebayu untuk mengatasi kondisi itu. Ia juga mempelajari ilmu kedokteran dengan harap bisa menghilangkan kondisi yang menurutnya tak normal tersebut. Hal aneh tersebut terus berlanjut hingga ia melaksanakan profesinya sebagai dokter forensik. Dr. Alit bercerita tentang pengalamannya yang dibantu roh korban anak inisial SM dan wartawan untuk mengungkapkan bukti kasus. Namun, ia tetap bekerja sesuai dengan pembuktian yang faktual dan empiris. Lahir di kalangan Brahmana memberikan kesempatan kepada Dr. Alit untuk menjadi seorang pemuka agama, pedanda. Ia pribadi pun siap apabila dipercaya dan dikehendaki oleh masyarakat umat Hindu. Kelak, apabila terpanggil untuk menjadi pemimpin suci umat Hindu tentu Dr. Alit harus meninggalkan profesinya. Saat ini, Dr. Alit bergabung dalam tim forensik Bareskrim Polri untuk melakukan otopsi ulang Brigadir J. Ia berangkat menuju Jambi pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022 dan bertugas pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Melihat kasus yang besar ini, Dr. Alit menegaskan ia tidak memandang kasus dan selalu mengamalkan prinsip dokter forensik yaitu objektif dan imparsial. Semua kasus itu sama, tidak ada yang besar atau kecil. Sebagai dokter forensik kita harus memberikan bukti terukur dan bersikap netral, tegasnya saat dihubungi oleh Tribun Bali. Sebagai penutup, Dr. Alit mengatakan ia akan melakukan usaha terbaiknya. Namun, sebagai dokter ia tidak bisa menjanjikan hasil sesuai dengan harapan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!